Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaleha Aprilia, NIM 1930502091 dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, kelas C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Materi yang akan saya bahas berjudul Ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Tafsir Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah Tafsir Bimbingan Penyuluhan Islam. Baiklah, langsung saja. Metode bimbingan penyuluhan Islam merupakan cara yang teratur dan sistematis yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan, dan penyampaian informasi akan nilai-nilai ajaran agama Islam dan pembangun kepada masyarakat yang luas, sehingga pemahaman masyarakat akan nilai-nilai agama Islam menjadi lebih baik. Ayat yang terkait dengan metode bimbingan penyuluhan Islam yang saya ketahui ada dua. Yang pertama itu Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21 dan yang kedua Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Bismillahirrohmanirrohim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallahu katsira. Yang mana artinya, sungguh tak ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21 adalah, dan tujuan diturunkannya Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21 adalah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW beserta kaum mukmin yang sedang menghadapi berbagai rintangan, siksaan, dan celaan yang dilancarkan oleh musuh Allah, di mana ujian tersebut tidak hanya menimpa mereka saja, namun juga menimpa Rasul dan Nabi sebelum mereka. Sebagaimana surah ini juga untuk meneguhkan dan memperkuat dalil akan kebenaran risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW. Baiklah, kaitan Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21 dengan mata kuliah Tafsir Bimbingan Penyuluhan Islam adalah dengan metode bimbingan dan penyuluhan, yaitu berhubungan dengan salah satu metode bimbingan penyuluhan Islam, yakni metode keteladanan, yang mana digambarkan dengan suri teladan yang baik sebagai firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Hal ini senada dengan pendapat Muhammad Nasib Ar-Rifa dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Hal ini mengandung pengertian bahwa mengapa kamu tidak mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat dan banyak yang mengingat Allah. Dengan demikian, sangat jelas bahwa keteladanan Rasulullah SAW dalam mendidik umat pada masa beliau mengisyarahkan kepada pendidik milenial dewasa ini agar dalam mendidik tidak hanya mahir dalam aspek komunikasi dan hebat dalam penyampaian, tetapi harus sesuai antar perkataan dan perbuatan. Keteladanan ini dapat berupa dalam bentuk disengaja. Dalam hal ini, Heri Jauhari mengatakan bahwa peneladanan kadangkala diupayakan dengan cara disengaja, yaitu pendidik sengaja menunjukkan nilai-nilai uswatun hasanah kepada peserta didiknya supaya dapat menirunya. Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup manusia dapat dijadikan petunjuk dan landasan dasar bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran tersebut terdapat banyak sekali ayat yang menuntun umatnya mengembangkan strategi, teknik, dan metode pembelajaran bagi manusia.
Baiklah, selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Surah ini berkaitan dengan salah satu metode bimbingan penyuluhan Islam, yaitu metode penalaran logis, yang mana berkisar dialog dengan akal dan perasaan individu. Sebagaimana firman Allah dalam surah ini, "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menjinjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Islam pun memberikan gambaran akan konselor yang memberikan konseling. Ayat ini menjelaskan akan kemampuan dan kekhususan mereka yang ditetapkan berdasarkan pengetahuan, kemampuan dalam memberikan konseling, kemampuan berdialog, serta kepribadian yang menunjang seperti bagaimana konselor yang menerima klien dan berbuat baik kepadanya. Sesungguhnya Islam telah menjadikan dasar konseling ini sebagai suatu seruan untuk berbuat baik, melarang perbuatan buruk, menghindari kerusakan, dan juga menjadikan suatu perbuatan yang diikhlaskan demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, maka betapa kita mendapati banyak bahasan tentang konseling untuk seluruh umat manusia. Semua permasalahan konseling ini bisa kita dapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan metode keteladanan yang sudah terkandung dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21 adalah uswatun hasanah, yang merupakan sifat sangat mulia yang diperankan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Sifat tersebut telah beliau implementasikan dalam berbagai hal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.